Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat kelimpahan rahmatnya kita bisa diberikan kesehatan serta diberi umur panjang agar supaya kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sahabat-sahabatiku sesama kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, perlu diketahui bahwasanya agama Islam adalah agama dengan penganut umat terbesar di dunia. Berbagai macam cara dilakukan agar supaya metode-metode untuk penyebaran Islam semakin berkembang seiring berjalannya waktu dan keadaan masyarakat. Saat Islam pertama dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, pasti ada beberapa metode yang berbeda dengan yang dilakukan oleh kaum milenial seperti sekarang. Seperti contohnya, Nabi menggunakan metode dakwah dengan secara sembunyi-sembunyi kala itu karena faktor yang tidak memungkinkan pada saat itu untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan, yang kemudian diteruskan secara terang-terangan kepada seruan Allah melalui Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Tetapi kali ini kita tidak membahas soal itu, tetapi kita akan membahas mengenai Wali Songo yang telah sukses menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, dengan menggunakan gending-gending, tembang-tembang yang jujur kita pasti sudah mengetahui dan mungkin apal dengan lirik-lirik yang disampaikan oleh para wali songo tersebut. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai tembang Lir Ilir. Lir Ilir adalah tembang yang diciptakan oleh Sunan Giri, yang dipopulerkan oleh Sunan Kalijaga, yang tersebar di masyarakat dan terkenal dengan nama tembang dolanan. Kita bersama-sama menyanyikan tembang Lir Ilir sebelum kita kupas maknanya satu persatu. Kurang lebih seperti ini. Lir ilir tandure wis sumilir, tak ijo royo tak senggo temanten anyar. Cah angon penek no bimbing kui, lunyu penek no kanggo mbaso dodo tiro kumitir bedahing pinggir, dondomono dumatono kanggo sebo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo sura hiyo. Tembang ini adalah tembang yang diciptakan oleh Sunan Giri, yang dipopulerkan oleh Sunan Kalijaga, yang ternyata di dalamnya memiliki makna yang luar biasa, yang menurut saya itu cocok digunakan untuk semua kalangan, bukan hanya untuk umat agama Islam saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia yang mendengarkan dan mau mendalami filosofi yang ada di dalamnya. Lir Ilir
saka tembung basa Jawa sing artine ngelilir. Ngelilir itu artinya bangun. Tangiyo, tandure wis sumiler utawa tanduran. Tanduran yang disebut ini adalah tanaman. Tanaman adalah apa yang ditanamkan, filosofinya adalah apa yang ditanamkan kepada kamu sebagai manusia. Sejatinya manusia itu apa yang harus kamu tanam untuk kamu rawat, yaitu adalah jiwa dan raga kamu. Lir ilir tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Maka jagalah, rawatlah jiwa dan ragamu itu seperti kamu menyambut pengantin baru dengan riang gembira. Aku gembira sekali melihat tubuhku sehat, alhamdulillah. Saya melihat adik-adikku, saudara-saudaraku sesama muslim saling damai rukun, tidak saling padudon satu dengan yang lain. Itulah yang dimaksudkan tandure wong sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Cah angon penekno bimbing kuwi. Cah angon bermakna universal, yang artinya semua orang bisa mampu menjadi cah angon. Semua orang adalah cah angon. Angon yang dimaksud kali ini angon apa? Angon adalah seorang pengembala. Kita sebagai manusia adalah orang yang berhak mutlak untuk mengontrol diri kita sendiri untuk bertindak. Itu bertindak untuk baik, berbuat baik, atau bertindak untuk berbuat kejahatan. Maka dari itu kita sebagai umat manusia diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan apa yang disebut perintahnya dan menjauhi larangannya. Cah angon penekno blimbing kuwi. Filosofi dari blimbing adalah buah yang memiliki 5 cabang yang ada di dalam buah tersebut. Bentuknya adalah blimbing itu kan ada 5, nyeweng 5 gitu ya. Nah, banyak sekali yang mempunyai filosofi tinggi, sesuatu yang mempunyai dasar angka 5. Contohnya Pancasila, rumusan-rumusan Pancasila. Kemudian rukun Islam ada 5. Dan kemudian sholat 5 waktu pun ini juga 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilah sesuatu hal yang atas dasar angka 5 yang dirumuskan dengan angka 5. Itu adalah suatu bentuk filosofi dari blimbing yang tadi saya sebutkan tadi di tembang lir ilir. Lir ilir tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Cah angon penekno blimbing kuwi. Lunyu-lunyu. Kemudian lunyu-lunyu bermakna walaupun tantangannya banyak, walaupun rintangannya banyak, untuk melawan hawa nafsu itu banyak sekali godaannya. Godaan bukan hanya dari setan, tapi godaan dari diri sendiri pun juga. Kalau kita tidak mampu melawannya, kita akan kesulitan untuk mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodo tiro. Lunyu-lunyu penekno. Di sini ada tembang penekno. Penekno kalau bahasa Jawa artinya panjatlah. Panjatlah dalam bentuk kata kerja. Penekno itu adalah suatu bentuk kata kerja yang membuat kita itu harus melakukan hal tersebut mau tidak mau dengan sifat memaksa. Penekno, panjatlah walaupun rintangannya sesulit apapun. Panjatlah blimbing itu, raihlah 5 hal itu untuk membuat kita itu dodot tiro. Dodot tiro itu artinya adalah hati, yang membuat hatimu itu terasa tenang. Raihlah itu agar supaya hati kita, kolbu kita merasa tenang dengan meraih apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan lahir batin. Maka secara otomatis hati kita akan merasa tenang karena kita adalah hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita
menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat hati dan pikiran kita merasa tenang dengan metode meraih apa yang disebut rukun Islam dan segala hal yang beramalkan Pancasila dan sebagainya yang telah dirumuskan oleh para pendahulu kita, yang insya Allah akan menghasilkan berkah bagi kita yang mau mengamalkan. Kemudian lirik selanjutnya itu kumitir bedah ing pinggir dondomono jumatono kanggo sebo mengko sore, yang artinya adalah ketika kita sudah mengetahui bahwa diri kita itu merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ketika langkah kaki kita sudah tidak mendekati yang namanya masjid-masjid Allah, dan perbuatan tangan kita, kaki kita, anggota tubuh kita sudah jauh dari kata untuk berbuat baik kepada orang lain, saling tolong menolong, maka ketika kita sudah sadar hal tersebut, kita harus segera untuk bertaubat atau mendondomi. Dondomi dalam artian bahasa Jawa artinya menjahit barang atau baju yang rusak yang kita pakai. Sejatinya orang Jawa itu punya filsafat, ajining diri sekolati, ajining rogo saka busana. Apabila kita sudah mempunyai baju yang kotor, kemudian ketika kita bertemu orang pastinya ada rasa canggung ketika kita bertemu dengan orang lain. Maka dari itu marilah kita memperbaiki baju yang rusak tersebut dengan cara apa? Didondomi, dijahit, dan kemudian kita akan merasa lega karena kita sudah menggunakan baju yang layak pakai, yang walaupun dulu sudah mempunyai kerusakan di dalam apa yang kita pakai, tetapi kita mampu untuk memperbaikinya kembali. Begitu pula akhlak kita, jiwa yang kita sebut sebagai baju yang kita pakai adalah harga diri kita. Maka kita harus sepandai-pandainya untuk menjaga martabat diri dengan cara menjalankan apa yang disebut perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Dodotiro kumitir bedaing pinggir dondomono jumantono kanggo sebo mengko sore. Sebo dalam artian bahasa Jawa itu sowan atau mendatangi. Mendatangi dalam arti adalah ketika kita berhadapan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala ketika yaumul kiamah nanti. Jadi kita mempunyai carane seperti ini. Kita bertemu kepada orang tetapi dengan kondisi badan yang bersih, maka kita akan mempunyai rasa nyaman, dan orang yang kita temui juga merasa nyaman, semuanya merasa nyaman. Itu kepada orang ya, itu kepada antar sesama manusia, hablum minanas. Tetapi ketika kita masuk ke tingkatan hablum minallah, ketika kita besok bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan raga bersih, jiwa raga kita bersih, maka suatu kebanggaan untuk kita sendiri, dan itu akan menjadi amal plus untuk kita apa yang kita lakukan selama hidup di dunia, dengan senantiasa bersyukur dan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua sebagai umatnya. Kemudian dodotiro gumitir bedaing pinggir dondomono simantono kanggo sebo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo surao surak yo. Mumpung jembar, mumpung masih ada kesempatan, mumpung kesempatan pada zaman sekarang tidak se ekstrim dulu ketika kita zaman Rasulullah ketika menyebarkan Islam pertama kali. Banyak sekali cobaan-cobaan, banyak sekali tantangan, banyak sekali orang-orang yang tidak suka, dan banyak sekali orang-orang yang menghalangi. Tetapi saat kehidupan kali ini, alhamdulillah
kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kelonggaran dalam kita beribadah. Tidak ada orang yang mencemooh agama satu dengan yang lain, tidak ada orang yang menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadahnya. Orang Islam masuk di masjid, orang Kristen masuk di gereja, begitu juga orang Konghucu yang masuk ke vihara dan sebagainya. Tidak ada rasa saling ingin kamu jangan beribadah di sana, jangan seperti itu. Tidak ada hal semacam itu. Maka karena kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersegera mungkin untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi kita, apa yang disampaikan oleh Alkitab kita, Al-Qur'anul Karim, dan juga wasilah-wasilah atau wasiat-wasiat yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita juga, termasuk Wali Songo di dalam tembang Lir Ilir ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersegera. Yo surao. Surah itu artinya adalah kita menyambut dengan riang gembira. Surah yang disorai memberikan apresiasi dengan iyo. Iyo artinya adalah kita mengiyakan untuk mengsegerakan apa yang disebut, apa yang telah diperintahkan tersebut dengan sesegera mungkin, tanpa tidak usah bernegosiasi lagi, tanpa kita berpikir panjang lagi. Maka kita harus segera melaksanakan karena itu adalah suatu bentuk kebaikan juga untuk diri kita, juga untuk orang lain. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya sadar video saya juga, cara penyampaian saya juga kurang, karena saya masih ingin belajar lebih lanjut lagi, dan semoga saja kita semua tetap bisa beristiqomah untuk menjadi hamba yang senantiasa mau beristiqomah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.